Ya, pilih salah satu nih kok yang belum kita bahas. Sudah, Pak. Belum terlihat ini. Nah, ini ya. Peran home industry dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oke, ini punya siapa ini? Coba ke bawah. Hafsah, Hafsah ya. Ya, terus ke bawah. Keluarga berasal dari keluarga unit terkecil. Ya, terus ke bawah. Sik, pelan-pelan. Ya, ke bawah. Sudah ya. Oke, Hafsah, nanti kasih data ya. Kasih data tentang kesejahteraan keluarga, ya toh. Terus ini kan eh berarti masalah di ini ada nggak Hafsah? Hafsahnya Ada, Pak. ada ya. Ah, ya. Jadi masalahnya kan berarti kesejahteraan keluarganya kurang kan begitu ya. Terus kemudian dengan adanya home industry itu berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, minimal ada data-data awal yang bisa ditampilkan. Terus nanti di endingnya kasih statement berdasarkan latar belakang di atas maka diambil judul dalam riset ini bla bla bla. Nah, seperti itu ya. Ingat untuk semuanya jangan sampai ada kata-kata penulis ya atau saya atau kami atau uh, subjek ya. Jadi dalam bahasa ilmiah yang dipakai adalah kalimat pasif ya, kalimat pasif. Nggak pakai subjek. Sehingga penelitian ini mengambil judul, nah begitu ya. Jangan menulis sehingga penulis mengambil judul untuk penelitian ini ya pokoknya subjeknya itu disembunyikan. Oke, ganti yang lain Niko. Jadi ini dosen-dosen sudah diminta untuk mengumpulkan soal UAS ya. Ini pertemuan keberapa ya? Saya lupa. Ke-14, Pak. Loh, berarti kurang satu kali lagi ya? Iya. Nah, jadi kurang satu kali lagi. Terus nanti kita UAS ya, UAS ya. Nggak terasa ya. Terus UASnya kapan ya? Bentar lagi kan Lebaran ya. Habis Lebaran berarti UASnya ya. Ya, nanti kita tunggu kabar selanjutnya ya. Oke, Anita, peran Basnas dalam distribusi zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, latar belakang. Oke. Ya, oke, sip, sudah ada datanya. Ya, stop. Tambahin ya datanya ya, Anita ya. Datanya ditambahin.
Ya paling enggak 2 halaman lah. 2 halaman untuk ininya tok loh ya, untuk latar belakangnya tok. Jadi biasanya rumusan masalahnya sudah beda halaman ketiga. Bisa ditambahkan data-data ya toh. Ini sudah ada miskin. Ini kan langsung ke Bumen. Biasanya secara global dulu ya Anita ya. Misalkan se-Indonesia dulu seperti apa potretnya. Habis itu diperkecil Kebumen itu Jawa mana ya? Oh Jawa Tengah ya. Jadi habis Indonesia Jawa Tengah, habis Jawa Tengah ini Kebumen ini ya. Nah, begitu. Gitu ya Anita ya. Ada orangnya enggak ini Anita? Tuh, enggak ada orangnya. Wah, saya kadung ngomong enggak ada orangnya. Ya, tapi ini sudah direkam ya. Nanti kalau memang orangnya belum ada, bisa melihat rekamannya. Oke, ganti yang lain, Niko. Ya, jadi begini ya. Biasanya sih ya, idealnya untuk pelajaran metodologi penelitian ini itu sampai bab 3 ya. Nah, biasanya ya. Jadi pendahuluan, latar belakang, pendahuluan atau latar belakang. Habis itu bab 2, tinjauan pustaka. Habis itu ini apa namanya? Metode. Metode penelitian bab 3 ya. Nah, tapi nampaknya waktu kita habis hanya untuk membahas pendahuluan ini saja. Ini aja belum kelar-kelar ya. Jangan lupa materi yang sudah saya share dipelajari ya secara umum. Saya yakin kalian bisa mempelajarinya sendiri ya. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Tetapi begini ya, kalian kan masih angkatan 2019 ya. Jadi kalau pelajaran ini keluar di anak-anak angkatan 2018 itu biasanya outputnya sudah langsung jadi proposal. Proposal itu bab 1, 2, 3. Nanti proposal, habis itu masuk ke mata kuliah seminar. Seminar itu ya ini presentasi kalian ya, presentasi semacam ujian kecil begitu ya untuk latihan. Nah, nanti selesai seminar baru nyusun skripsi beneran. Nah, cuman kalian mendapatkan pelajaran MathPen lebih awal ya, karena ada Merdeka Belajar ini kemungkinan nanti kalian akan disibukkan dengan agenda-agenda Merdeka Belajar begitu ya. Jadi akhirnya pelajaran MathPen-nya selangkah di depan ini kalian ya. Biasanya semester ini seharusnya kalian belum nyampe biasanya ya. Tapi nggak apa-apa ya, kalian pelajari sekarang. Biar tahu ya nanti kalau nyusun skripsi seperti apa. Oke. Analisis persepsi mahasiswa prodi EGIS terhadap bank konven yang digunakan. Oh ya, ini siapa ya yang nulis? Buja. Oke. Ya, coba saya lihat ke bawah. Pelan-pelan. Oke, terus sudah. Jadi
Kasih data-data ya Bu Jaya, kasih data-data. Sekali lagi seperti teman-temanmu tadi di atas ya, data awal lingkup nasional dulu, ya toh. Habis itu lingkup Jawa Timur, baru lingkup Surabaya. Nah, jangan lupa spasimu ini kayaknya terlalu mepet ya, terlalu mepet. Ini satu kayaknya spasinya ya, bikin 1,5 gitu ya. Terus ini juga perlu juga dimasukkan adanya ini apa? Spoiler begitu ya, atau namanya kalau di dunia riset itu namanya observasi awal. Jadi nanti mungkin Buja bisa nanya sama 1 atau 2 mahasiswa kira-kira persepsinya tentang Bank Konven di Unesa itu seperti apa. Nah, kamu kasih bocoran, kasih spoiler di depan sini ya. Nah, itu untuk menarik perhatian pembaca. Nah, tapi hasil akhir risetnya tetap di belakang, disembunyikan di belakang. Gitu ya, Bu Jaya. Tidak ada orangnya apa enggak ini? Loh, enggak ada lagi. Ya, nanti suruh lihat rekamannya ya kalau anaknya enggak ada. Ya, ganti orang, Niko. Cantik Siska, pola perilaku konsumsi ditinjau dari tingkat religiusitas. Oke. Oh iya, untuk semuanya ya. Kalian juga bisa menampilkan riset terdahulu ya, riset terdahulu. Ditampilkan di pendahuluan, tapi sedikit-sedikit gitu ya, karena nanti untuk versi lengkapnya kalian tampilkan di bab 2. Bab 2 itu tinjauan pustaka, itu isinya teori sama riset terdahulu. Ya, ke bawah. Tuh, ini fontnya beda-beda ya. Nah, hati-hati ya. Apa namanya? Ini kelihatan kopasnya kalau fontnya beda-beda ini ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalian copy paste nggak apa-apa ya, tapi ada limitnya, ada batasnya. Jadi nanti ada alat namanya Turnitin itu untuk mendeteksi plagiasi, di mana ketika nanti kalian sudah sampai di tahap skripsi yang sebenarnya, itu batas dari copy paste yang kalian ambil itu maksimal 25% dari pekerjaan. Nah, terus gimana? Biar tidak kena Turnitin itu, kalian bisa melakukan yang namanya parafrase. Jadi parafrase itu mengambil inti dari sumber yang kalian baca, diambil intinya, kalian olah dengan kata-katamu sendiri, terus ditulis, tapi jangan lupa di belakangnya tetap dikasih endnote ya. Nah, kayak ini, menurut Ahmad, nah gini ya, menyatakan bahwa, nah ini kalian bisa parafrase, jadi ambil intinya ditulis ulang. Nah itu nanti tidak terdeteksi sama Turnitin. Kalau apa namanya? Oh tak kasih lihat deh, tak kasih lihat ya. Coba Niko, saya bisa ini nggak? Bisa sharing ya? Bisa share screen ya saya ya? Bisa ya? Oke, kita coba ya.
Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, Sudah. saya mau kasih tunjuk ke kalian proses Turnitin itu seperti apa. Nah, jadi kebetulan saya adalah tim Turnitin jurusan ilmu ekonomi. Nah, ini ada kakakmu yang maju skripsi dan minta diternitin. Sekalian ya, biar kalian tahu. Nah, ini kan ya. Nah, pengajuan uji plagiasi ternitin. Oke, nah ini kita download dulu. Ini kakakmu angkatan 2017 ya. Sudah mulai ya skripsinya. Sudah yang lulus malah. Kalau 2018 sekarang lagi sibuk KKN ya. Oke, setelah di-download kita buka Turnitin. Nah, kita kasih tahu ini yang namanya Turnitin itu ini. Suara saya kedengeran kan ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ini yang namanya Turnitin itu ini ya. Nah, kita masuk dulu. Jadi ini bayar ya. Untuk bisa punya akun di sini bayar. Dan ini akun ini yang saya pakai ini yang bayar kampus. Oke. Kita coba. Siapa tadi namanya? Oh, Catherine. Nah, ini dia. Tuh, ini apa bukan ya? Oh iya. Catherine 035 ya. Nah, ini dia butuh proses ya. Butuh proses. Nah, sambil nunggu hasilnya Catherine, nah ini kan lagi dihitung ya. Lagi dihitung, coba kita lihat. Inilah ya. Ini misalkan ya. Tuh, ini aman-aman semua ya. Nanti ketika sampai 25% dia warnanya ganti. Tuh, ini ada yang 90% malah ya. Nah, ini merah. 52% kuning, 36% kuning. Kalau di bawah 25% hijau ya. Boleh lanjut. Coba kita lihat yang ini saja lah ya. Buat contoh ya.
Kelihatan? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Ya, jadi Turnitin itu begini cara kerjanya ya. Nah, ini thread yang merah ini ya, kedetek satu. Ada 11, ada 9, ada 15. Ini apa? Nanti kelihatan di bawah. Coba kita lihat yang paling banyak deh. Mana yang paling banyak ininya ya? Paling banyak terdeteksi. Ini aman loh padahal ya, hampir aman. Jadi yang kedeteksi cuma judul-judul ini. Loh, sudah habis. Nah, nanti terlihat angka 752 ini apa? Di sini kelihatan. Mana ya? Jangan yang ini deh. Ini kita lihat yang banyak ini aja. 75%, 68% ini. Ya, maaf ya, sinyal saya hilang ternyata ya. Sinyal saya hilang ternyata tadi. Saya bisa didengar ini? Bisa, Pak. Ya, jadi intinya begitu tadi ya. Jadi yang ada angka-angkanya tadi itu terdeteksi ketika kalian menulis sama persis dengan apa yang di sumbermu atau copy paste itu langsung terdeteksi sama Turnitin. Nah ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika kalian sudah sampai tahap skripsi, batasnya adalah 25% ya. Oke, Niko, tadi yang terakhir dibuka punya siapa tadi ya?
Oh ya, minyak cantik Siska ya. Tujuan konsumsi ada ya, terus ke bawah. Ya, ini sudah banyak ya ininya ya, apa namanya? Datanya sudah ada, riset terdahulu sudah ada. Oke, terus ke bawah. Wah, ini sudah banyak ini punya Siska ini ya. Oke, sudah, ganti yang lain. Sudah jadi ini. Ya, pare punya dia. Kecurangan dalam timbangan. Ya, agama Islam. Oke, terus ke bawah. Ini spasimu kekecilan ya, dia ya. Ya, Pak. Ya, terus ke bawah. Oh, sudah habis. Ya. Kasih data ya, dia kasih data, kemudian kasih juga riset terdahulu. Ini sudah ada cuman satu nih. Alison doang ini ya. Kasih data, Baik, Pak. riset terdahulu, dan dipanjangin ya. Nah, paling enggak 2 halaman lah ya. Itu sudah ada statementnya belum di bawah? Penelitiannya benar-benar ya, oke, sudahlah ya, sudah. Tinggal dilengkapi. Ya, nanti yang lain Niko. Fikri. Iya, spasinya kekecilan ya. Ya, terus ke bawah. Ya, terus. Ya, kasih data ya. Kasih data. Siapa namanya? Fikri. Terus ayatnya, kalau ada ayat Al-Quran, kasih ini. Ya, kasih Arabnya ya. Ini kayaknya belum selesai ya. Fikri belum selesai ini menyusunnya ya. Ini masih koma ini. Masih koma, belum titik ya. Silakan dilanjutkan ya Fikri ya. Dan lupa Arabnya itu. Jadi begini ya. Arabnya itu harus kalian ketik ya. Harus kalian ketik. Atau copy paste enggak masalah ya. Tapi bukan gambar. Ya. Jadi bukan gambar, bukan screenshot. Jadi Arabnya itu harus huruf satu-satu itu loh ya. Bisa kok kalian copy paste itu ya. Nah, jadi pakai ayatnya di copy paste, tapi jangan screenshot, jangan gambar. Kenapa? Karena ketika nanti kalian ngeprint, kalau gambar itu kelihatan buram gitu ya. Apalagi kalau resolusinya jelek, ininya pixelnya kecil, itu nanti kalau diperbesar, wah, tambah kotak-kotak itu ya. Nah, jadi saya pernah nguji sama Pak Khairul. Pokoknya kalau yang nanti yang nguji Pak Khairul,
beliau pasti mintanya harapnya yang ya kayak diketik gitu ya, yang satu-satu itu ya. Betul-betul diketik, bukan screenshot, bukan ini, bukan gambar. Oke, silakan dilanjutkan ya, Fikri ya. Yang lain? Sudah berapa orang ini tadi, Niko? Sebentar, Pak. belas, Pak. Sudah? Sudah 19. Sama Sama kemarin. minggu kemarin maksudnya ya? Iya. Oh ya. Ya, pilih satu lagi. Viradela. Nah, ini kuan apa kual, Vira? Kuantitatif atau kualitatif? Ada nggak Viradela? Hadir, Pak. Ya, ya. Ini kuantitatif apa kualitatif? Kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Berarti pakai statistik ya? Kualitatif, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Nah, kan? Bingung toh? Jadi ketika ada kata-kata pengaruh itu sudah hampir bisa dipastikan bahwa ini kuantitatif. Karena untuk menghitung pengaruh itu harus pakai statistik. Kamu bisa nunjukin ini enggak apa riset yang kamu acu, judulnya apa? Iya, Pak. Itu judulnya sama. Cuma saya tambahi itu. Salahnya saya tambahi analisis pengaruhnya. Cuma judulnya itu etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang sapi. Itu Nah, sama judulnya. ketika kamu tambahin kata-kata pengaruh, itu langsung sudah jadi kuantitatif. Ya, buat semuanya juga ya. Jadi kata-kata kunci untuk riset kuantitatif itu pengaruh. Ya toh, habis itu hubungan. Hubungan X terhadap Y, pengaruh X terhadap Y. Nah, ini kalau misalkan judulnya ini berarti pengaruh X etika bisnis Islam terhadap Y, terhadap kesejahteraan pedagang. Nah, ini ngitungnya harus pakai statistik. Jadi kuantitatif. Nah, terus pengaruh, hubungan, korelasi. Nah, itu semua kata-kata kunci untuk riset kuantitatif. Gitu ya, Vira ya. Jadi kalau kamu ingin kualitatif ya jangan ditambahi, pengaruh. Gila. Ya wis sama seperti aslinya nggak apa-apa. Kan objeknya berbeda ya. Nah, Gila. oke, ini spasinya kekecilan ya toh. Terus ke bawah Niko. Oh, ceritamu panjang kali lebar ya. Terus, nah ayatnya jangan lupa pakai Arabnya ya. Oke, terus ke bawah.
Ya, saya nggak tahu Vira ini ya, sebetulnya sudah cukup ini ya, datanya tapi belum ada ya, belum ada data. Kemudian ketika kamu mengutip seseorang, jangan lupa kasih endnote ya. Nah, jadi kasih endnote. Saya kok tidak melihat satu endnote pun di sini ya, kecuali hadis riwayat itu ya. Nah, jangan lupa ketika Nggih, Pak. memasukkan pendapat atau sumber dari luar harus dikasih endnote. Dan itu nanti setiap endnote yang kamu tulis harus ada di daftar pustaka. Nah, yang namanya daftar pustaka itu nggak boleh sedikit. Jadi begini, saya kasih ini ya. Yang namanya seorang mahasiswa ketika menyusun skripsi itu, bukan yang bagus itu, bukan terus kamu mengambil satu sumber, walaupun buku itu sangat lengkap gitu ya. Jadi misalkan kamu nulis referensi, bukunya cuma satu, Philip Kotler misalkan, marketing manajemen Philip Kotler misalkan, itu isinya sudah lengkap sekali. Terus mau ambil semua dari situ, tapi sumbernya satu. Nah itu jelek. Jadi yang bagus gimana? Yang bagus itu adalah sumbermu banyak. Walaupun kamu ngambilnya cuma satu kalimat dari masing-masing sumber. Jadi misalkan marketing manajemen Hermawan Kartajaya, marketing manajemen siapa, marketing manajemen siapa, ini siapa, walaupun satu buku itu kamu cuma ambil satu kalimat. Nah itu yang bagus di situ malah ya. Jadi semakin banyak daftar pustaka di skripsimu, itu semakin keren risetmu. Nah, tapi walaupun kamu ngambil banyak dari satu sumber, walaupun sumbernya itu keren banget, tapi referensimu cuma satu, itu jelek. Jadi biasanya kalau nggak salah minimal 10 atau 15 begitu ya, referensi itu ya, untuk setiap judul skripsi. Jadi banyak-banyaklah mengambil referensi dari luar. Nah, tetapi nanti kalau banyak ngambil dari luar kena ternitin, Pak. Nah, kan sudah saya bilang ya. Di parafrase. Jadi jangan copy paste langsung. Nah, ambil intinya terus sampaikan lagi dengan kata-katamu sendiri. Tetapi tetap sesuai dengan kaidah ilmiah, kalau kamu ngambil dari luar, tulis sumbernya menurut siapa. Itu ya. Mulai dari sekarang kalian bisa belajar, termasuk nggak cuma untuk ketika nanti kalian bikin skripsi ya. Misalkan ketika kalian bikin, misalkan tak kasih tugas bikin PowerPoint, nah itu seharusnya idealnya di belakang kamu kasih referensi juga, daftar pustaka ini sumbernya dari sini, dari sini, dari sini. Nah itu harus ada ya. Itu namanya kaidah ilmiah. Jadi seorang ilmuwan sejati itu tidak menghargai hasil karya orang lain begitu ya. Jadi tidak terus nulis kopas sumbernya dari mana tidak disampaikan. Nah itu bukan seorang ilmuwan sejati. Kalau ilmuwan yang baik itu sumbernya dari mana dan kelihatan semua ya. Itulah kenapa nggak mungkin sebuah karya ilmiah itu nggak ada daftar pustakanya, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin, kecuali kalian bikin buku puisi ciptaan saya sendiri, nah itu nggak apa-apa, nggak ada daftar pustakanya. Oke, satu lagi Niko, kasih data ya, kasih data terus sama Arabnya tadi ya. Analisis hukum Islam terhadap jual beli patung di Trawulan. Wah, jelas ini ya. Patung Buddha itu ya.
Padahal yang bikin orang Islam. Oke, coba ke bawah. Ya, spasinya kekecilan. Ya, terus. Nah, itu ada ayat kayaknya ya. Ada ayat, jangan lupa kasih Arabnya ya. Kak, pelajaran kaidahnya keluar nih ya. Nah, siapa yang tahu bahasa Arabnya apa? Ayo, siapa yang tahu ini? Keluar kan pelajaran kaidahmu? Ya toh, jangan dilupakan itu ya. Jadi insya Allah nanti apa yang kalian hafalkan 30 kaidah itu bisa kamu pakai di skripsimu ya. Nah, itu tadi keluar ya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Nah, keluar itu ya. Oke, sudah ada datanya ya. Daerah terlalu ya. Oke, sip. Sudah habis ini ya. Ya, sudah cukup banyak ini ya. Punya Putri sudah cukup bagus. Tinggal di bawah dikasih statement ya, sehingga diambil judul. Oh, sudah ini ya, sudah ada ya. Nah, ingat jangan ada kata-kata penulis ya, atau saya, atau kami. Nah, jadi karena karya ilmiah itu pakai kalimat pasif. Jadi kalau Putri nulisnya begitu, maraknya transaksi jual beli patung tersebut mendorong penulis untuk melakukan. Nah, misalkan bisa dirubah menjadi maraknya transaksi jual beli patung tersebut karena maraknya transaksi jual beli patung tersebut sehingga perlu untuk dilakukan pembahasan mengenai hukum jual beli patung. Nah, sehingga diambil judul dalam penelitian ini bla 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 begitu ya. Makanya kata-kata penulis atau saya atau kami itu dihilangkan semua. Ya, kayaknya itu dulu ya untuk hari ini. Sisanya minggu depan. Tadi ada beberapa hal, sambil membahas punya temanmu tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan, itu tolong diingat-ingat ya, tolong diingat-ingat, dicatat juga boleh, atau kalau lupa ini rekamannya nanti bisa di share ya. Biasanya sih saya rajin ya, nanti rekamannya tak upload di YouTube, cuma ini sudah berapa kali saya nggak sempet. Nanti jangan dihilangkan ya Niko ya, rekaman-rekamannya ya. Iya Pak. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Nanti ada ini ya, hafalan kaidah ya. Iya kan? Ini hari Selasa kan ya? Iya Pak. Iya, oke. Nanti kita ketemu lagi ya, berarti ya, insya Allah. Ya, kita akhiri untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat ilmu ya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.